Halo Sobat Bisnis, pertanggal 27 Oktober lalu, iPhone 15 sudah bisa dibeli secara langsung di Indonesia. Nah, penjualan perdana hingga hari ini mendapatkan sambutan meriah dari para fans setiap produk Apple atau biasa disebut Apple fanboy baik melalui pembelian online maupun offline di distributor resmi Apple di Indonesia. Sobat Bisnis, sudah ikutan borong atau belum nih? Ya, lantas apakah euforia hadirnya iPhone 15 di Indonesia memberikan sengatan bagi emiten peritelnya? Simak ulasannya hanya di Market Wrap Up. Sobat Bisnis, indeks harga saham gabungan harus parkir di zona merah hingga akhir perdagangan hari ini, Rabu 8 November 2023. Pelemahan IHSG dipengaruhi oleh penantian komentar dari para pembuat kebijakan Amerika Serikat minggu ini untuk melihat seberapa keras Bank Sentral akan melawan pelonggaran kondisi keuangan yang terjadi baru-baru ini. Dari sentimen domestik datang dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK pada Oktober 2023, sebesar 124,3 yang lebih tinggi dibandingkan dengan September 2023. Respon positif terhadap penjualan iPhone 15 menjadi angin segar buat prospek kinerja pemegang authorized reseller produk Apple di Indonesia pada kuartal pamungkas ini. PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI atau Blibli misalnya. Ya, sukses menarik para Apple fanboy untuk membeli produk terbaru Apple dari platformnya. Blibli bahkan mengupayakan kemudahan pembelian produk Apple bagi pelanggannya, baik secara offline maupun online melalui solusi omnichannel-nya. Ya, terbukti per bulan Juni 2023, Blibli mengoperasikan sebanyak 156 gerai konsumer elektronik untuk mempersiapkan akomodasi pembelian produk Apple melalui platformnya. Ekspansi layanan melalui inovasi ekosistem omnichannel yang terintegrasi tersebut telah mendorong pertumbuhan kinerja BELI terutama dari segmen retail third party yang per semester 1 2023 mencatatkan pertumbuhan total processing value sebesar 81% menjadi 25,8 triliun rupiah. Pertumbuhannya terhadap pendapatan bersih pun melejit 710% menjadi 567 miliar rupiah. Sobat Bisnis, sementara itu, usai dirilisnya iPhone 15 di Indonesia, harga saham BELI baik dalam 1 minggu terakhir maupun secara bulanan terapresiasi 3,10%. Meskipun begitu, secara tahun berjalan, saham BELI mencatatkan penurunan minus 1,28%. Ya, walau demikian, analis BCA Sekuritas Andre Benas memproyeksikan BELI dapat mencapai EBITDA positif pada 2024. Andre memperkirakan nilai perusahaan sebesar 59,7 triliun rupiah untuk BELI pada 2024. Selain BELI, pemegang authorized reseller produk Apple di Indonesia lainnya yang diproyeksikan mendulang keuntungan dari penjualan iPhone 15 adalah PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA. Ya, bila mengacu informasi resmi, ERA cenderung lebih unggul secara pangsa pasar dan juga jumlah gerai. Per akhir kuartal 1 2023, total gerai Erafone ada 843 yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain, BELI mengoperasikan sebanyak 156 gerai konsumer elektronik dan MAPI baru memiliki 52 gerai Digimap dan juga 13 gerai DigiPlus bila mengacu informasi di laman resminya. Ya, perbandingan itulah yang kemudian membuat efek kedatangan iPhone 15 berpotensial lebih banyak dirasakan ERA ketimbang reseller lainnya. Berdasarkan laporan keuangan hingga semester 1 2023, penjualan mengalami pertumbuhan sebesar 23,5% secara tahunan, atau naik dari 23,4 triliun rupiah pada semester 1 2022 menjadi 28,9 triliun rupiah pada semester 1 2023. Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 458,7 miliar rupiah pada semester 1 2023. Namun demikian, harga saham ERA usai dirilisnya iPhone 15 di Indonesia justru mengalami koreksi minus 24,8% secara bulanan atau month to month. Begitu juga, secara tahun berjalan, saham ERA mencatatkan penurunan minus 14,29%. Meski begitu, Cipta Dana Sekuritas Niko Yosafat memprediksi Apple bisa memberikan sengatan positif bagi perseroan. Niko memprediksi penjualan iPhone 15 dapat berkontribusi pada pemasukan dalam rentang 23,1 triliun rupiah hingga 28,7 triliun rupiah dari total penjualan bersih ERA pada 2023 yang diestimasi mencapai 54,56 triliun rupiah. Adapun laba bersih ERA diperkirakan melandai dari 1,01 triliun rupiah pada 2022 menjadi 910 miliar rupiah pada 2023.
Sobat bisnis, selain Era, grup MAPI juga berpotensi mendulang berkah dari penjualan produk-produk Apple. Meski demikian, porsi segmen bisnis digital terhadap total penjualan bersih MAPI masih kecil. Berdasarkan data perseroan, nilai penjualan segmen digital MAPI dalam 2 tahun terakhir tercatat sebesar 2,38 triliun rupiah pada 2021 dan naik tipis 1% menjadi 2,42 triliun rupiah pada 2022. Ya, menyitir laporan keuangan per 30 September 2023 yang belum diaudit, MAPI mencatatkan pendapatan bersih sebesar 23,79 triliun rupiah atau tumbuh 26,41% year on year. MAPI juga laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk turun 4,97% year on year menjadi 1,48 triliun rupiah. Sobat bisnis, meski demikian penjualan iPhone 15 tampaknya belum terlihat memberikan pengaruh yang signifikan. Saham MAPI tercatat masih melanjutkan penurunan minus 16,29% month to month. Namun secara tahun berjalan, saham MAPI masih mencatatkan kenaikan 13,84% year to date. Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Willy Gautama menyoroti ekspansi MAPI di 7 negara ASEAN yang kinerjanya didorong oleh 4 faktor, yakni pada operasional di tengah lingkungan ekonomi yang kondusif, exposure diversifikasi ekonomi, kenaikan populasi, dan juga meningkatnya pendapatan per kapita. Pendapatan MAPI pada 2023 diproyeksi naik 32,3 triliun rupiah pada tahun lalu menjadi 36,87 triliun rupiah. Meski demikian, laba bersih yang disesuaikan MAPI dikalkulasi hanya naik tipis menjadi 2,18 triliun pada tahun ini. Bagaimana sobat bisnis setelah melihat kinerja emiten peritel Apple, jadi ingin beli sahamnya atau justru mau beli handphonenya aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di program Market Wrap Up berikutnya.